Oke, strategi biar supaya kita beristiqomah ya, bisa istiqomah gitu ya. Oke, tips saya sih 5M. 5. Ya, 5M bukan 5 miliar, bukan, enggak. Ini menarik Jadi, ini. 5M itu menjaga mulut ya atau lisan, menjaga telinga, menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat UM Gresik dan penonton Sapa UMG. Di Ramadan series yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Di Ramadan series dengan saya Muhammad Aldi Firmansyah. Senang sekali hari ini kita kembali hadir di podcast Ramadan UM Gresik dengan tema yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena seringkali di awal-awal Ramadan kita begitu semangat, begitu membara untuk pergi ke masjid, untuk tilawah dengan lancar, bahkan sedekah yang meningkat. Namun memasuki pertengahan hingga akhir Ramadan, semangat itu mulai menurun. Lalu bagaimana agar kita bisa tetap beristiqomah? Nah, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Musab Al-Umairi, SPD MPD, Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musab. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabarnya Pak Musab? Alhamdulillah sehat. Aldi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Musab, Ya. coba Pak Musab bisa perkenalan dulu ke teman-teman, sama sekarang Pak Musab kesibukannya apa begitu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Musa Palumairi. Saya asli Medan, ya, Sumatera Utara. Walaupun asli Medan, tapi sukunya bukan suku Batak, ya. Karena biasa orang Medan itu terkenal dengan suku Batak, ya. Saya sukunya asli Jawa sebenarnya, ya. Kalau orang biasa bilang itu Puja Kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera Utara. Nah, seperti itu ya. Boleh. Saat ini ya saya itu kesibukannya karena diamanahi sebagai Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembelajaran AIK, ini sedang mempersiapkan untuk perkuliahan kita ya di Universitas Muhammadiyah Gresik untuk perkuliahan di semester genap tahun ini, seperti itu. Itu sih kesibukannya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, berapa lama sih Bapak mengabdi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini? Oke, saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Gresik ini tergolong masih baru ya, belum terlalu lama. Saya itu di tahun 2022, TMT-nya itu di bulan Maret ya. Sekarang itu 2026 bulan Februari, hampir sekitar 4 tahun mulai bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baru berarti ya? Ya, termasuk ya. Lumayan lah. Iya, lumayan. Oke, Pak Musab. Ya. Bicara tentang istiqomah, saya pernah mendengar ada kutipan tuh istiqomah itu berat, yang ringan adalah istirahat begitu. Iya, benar. Sebelum kita jauh membahas tips dan strategi bagaimana agar istiqomah tersebut, sebenarnya apa sih Pak makna istiqomah itu sendiri dalam perspektif Islam? Oke, istiqomah ya. Istiqomah itu kan dari ini ya, bahasa Arab ya. Istiqomah yastaqimu, ismun masdar. Ya. Istiqomah itu aslu kalimatnya itu dari koma yakumu. Ya. Bahasa kamu PI kan? Nah, koma yakumu artinya apa? Berdiri. Ya, tegak, lurus, tidak melenceng, seperti itu. Itu aslu kalimat dari kata dari istiqomah. Ya, tapi istiqomah yang biasa dimaknai oleh masyarakat luas, ya, orang Islam itu biasa disebut sebagai konsisten dalam menjalankan
ya ibadah ataupun beramal soleh seperti itu. Itu makna istiqomah seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran juga dijelaskan terkait dengan istiqomah. Itu rujukannya dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 ya. Innal ladzina qalu Rabbanallahu summastaqim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, seperti itu. Artinya sesungguhnya orang-orang itu berkata, Tuhan kami adalah Allah dan kami beristiqomah, ya, tanpa ada rasa takut, khawatir, dan juga kami tidak bersedih hati. Nah, kalau kita maknai di sini, ya tafsirnya itu istiqomah itu teguh, ya, teguh dalam teguh pendirian dalam tauhid dan juga serta beramal soleh seperti itu. Jadi istiqomah maknanya konsisten dalam keimanan maupun berbuat amal soleh seperti itu. Oke, berarti ada dua perspektif ini, Pak, secara bahasa dan dalam Al-Quran juga menyebutkan gitu ya. Bagaimana istiqomah itu disebutkan. Oke, Pak Musab. Ya. Jadi istiqomah itu bukan tentang besar atau kecilnya ibadah, tapi konsistennya, Pak. Kira-kira itu bagaimana? Oke, baik. Jadi istiqomah itu tidak dinilai jumlah banyaknya ya. Ya, seperti itu. Untuk apa kita beribadah dari pagi sampai malam itu full gitu ya, tapi besoknya nggak dilanjutkan. Nah, itu sama saja. Makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW sabda itu, ahabbul a'mali ilallahi wa adwamuha wa inqalla. Nah, rawahul Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan Bukhari sama Muslim. Artinya itu yang dicintai atau yang lebih disukai oleh Allah adalah amalan, ya, amalan yang continue atau amalan yang konsisten walaupun dia sedikit. Nah, seperti itu dia. Jadi untuk apa kita misalkan ya hari ini baca, kita hatam 30 juz, besok nggak baca, seperti itu. Untuk apa? Begitu juga kita hari ini puasa, besok nggak puasa. Ya, makanya Allah itu lebih suka yang walaupun sedikit tapi konsisten, ya, seperti itu. Sama kayak kita misalkan menulis buku, ya, lebih dapat mana kalau kita kerjakan langsung semua kita kerjakan atau kita kerjakan hari ini bab ini dulu, besok bab ini dulu, kan seperti itu. Nah, kita lebih memahami yang sedikit-sedikit walaupun kita konsisten, seperti itu. Itu salah satunya. Oke. Berarti sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya, gitu ya. Benar. Sedikit-sedikit lama-lama. Berarti Allah lebih suka ibadah yang sedikit-sedikit atau kecil-kecil tapi konsisten. Iya, benar. Daripada yang langsung memaksakan diri cuma sekali aja. Benar. Oke, di bulan Ramadan ini biasanya semangat di awal-awal itu sangat membara, Pak. Semangat beribadah, semangat war takjil, atau semangat tarawih itu sangat-sangat membara untuk apalagi generasi-generasi sekarang kan, generasi Z begitu. Tapi kenapa seringkali semangat itu mulai menurun, Pak, di tengah jalan? Oke, baik. Ini terkait dengan sama seperti iman ya. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ati wa yankus bi ma'asi. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Naiknya karena apa? Karena ketakwaan. Kemudian turunnya karena apa? Karena maksiat. Nah, seperti itu. Makanya ada hadis juga ya. Hadis riwayat Muslim, Kul amantu billahi summastaqim. Ya, artinya aku mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqomah. Ya, istiqomah dalam arti itu ya aku menerima ya segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah karena Allah itu adalah Tuhanku, seperti itu. Nah, ini merupakan
sebagai pegangan kita untuk menjaga keistiqomahan kita, ya. Yang tadi saya sampaikan, istiqomah itu pasti dikaitkan dengan perbuatan baik, ya, seperti ibadah dan juga beramal soleh, seperti itu. Memang nggak gampang untuk menjaga istiqomah itu. Terkadang-kadang kita itu tergoda dengan teman kita, ya, atau tergoda dengan bahkan yang tidak ada wujudnya, kita tergoda dengan main scroll, kita lupa waktu, seperti itu. Nah, itu jadi terkadang kita harus itu, ya, menjaga keistimewaan kita, salah satunya dengan bersabar. Oke. Berarti sangat-sangat berat Pak ya istiqomah ini itu kalau Ya, dilakukan. sangat berat. Jadi Benar. kalau misalnya istiqomah berat, berarti kan perlu sebuah strategi Pak. Ya, benar. Nah, apa strategi yang pas untuk kita bisa beristiqomah? Oke, strategi biar supaya kita beristiqomah, ya, bisa istiqomah gitu ya. Oke, tips saya sih 5M. 5. Ya, 5M bukan 5 miliar, bukan, enggak. Ini menarik ini. 5M itu menjaga mulut, ya, atau lisan, menjaga telinga, menjaga mata, kemudian juga menjaga hidung kita, kemudian yang terakhir menjaga alat peraba kita atau tangan kita, ya. Kalau kita bisa menjaga panca indera kita ini semua, ya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk beristiqomah, ya. Misalkan kita menjaga mata kita, coba kita pergunakan mata kita ini untuk hal-hal yang baik, ya. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk istiqomah hal-hal yang baik. Kemudian kalau kita menjaga telinga kita, seperti itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk beristiqomah hal-hal yang baik, ya. Kemudian kita jaga tangan kita, seperti itu juga panca indera lainnya. Kalau kita jaga dari hal-hal yang maksiat, maka kita akan lebih mudah untuk beristiqomah dalam keimanan maupun beramal soleh hal-hal yang baik, seperti itu. Strategi yang strategi sangat unik sekali ya, 5M. Menjaga 5M. mulut, lisan, telinga, tangan, dan panca indera yang lain juga. Nah, ini sangat penting ini Pak, ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar kita juga. Yeah. Kira-kira apa sih tips yang praktis gitu, atau strategi juga lagi yang praktis agar kita bisa istiqomah selama bulan suci Ramadan ini, atau tips yang satset? Oke, ya, tips praktisnya gitu ya. Okay. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk menjaga 5M tadi. Ternyata menjaga 5M ini tadi itu nggak mudah juga gitu ya. Jadi kita butuh namanya support system. Ya, salah satu support system kita adalah, ya, orang terdekat kita, ya, baik keluarga maupun teman kita. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial, ya, tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial sama manusia. Jadi pengaruh sosial itu, ya, penelitian mengatakan itu setidaknya ada 70% pengaruhnya terhadap sosial kita. Makanya nggak jarang kita lihat fenomena ada orang tuanya ustadz tapi anaknya bejat misalkan. Begitu juga ada anak yang anaknya itu bagus gitu ya, tapi orang tuanya gak bagus gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena adanya sosial tadi. Maka dari itu, pilihlah ketika kita berteman bersosial kepada siapa, ya. Karena ada hadisnya itu yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan Abu Daud itu, walaupun hadisnya tidak sahih, ya, termasuk kategori hasan, tapi bisa dijadikan sebagai referensi kita lah, ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Falyanzur man yukhalil, seperti itu. Artinya seseorang itu kalau mau tahu agamanya apa, kemudian juga perilakunya bagaimana, kemudian juga sikapnya bagaimana, dia lihat saja dengan siapa dia berteman. Nah, kalau dia berteman dengan orang baik, ya, maka 75% dia akan berpeluang ikut baik.
Tapi kalau dia berteman dengan orang yang suka maksiat, mabuk-mabukan, tidak sholat, ya, tidak puasa dan sebagainya, maka 75% juga dia tidak apa? Puasa, Ah, tidak ya sholat. sama seperti itu. Maka dari itu, dengan siapa kita berteman? Makanya pentingnya kita cari, ya, atau berkumpulan dengan orang-orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, lihat, ya, misalkan gini, ada 5 orang tadi, 5 orang, ya, 4 orangnya rajin ibadah semua dan sebagainya. Yang satunya ini enggak. Tapi dengan seiringnya waktu, insya Allah yang satu ini tadi akan ikut, gitu ya. Rajin ibadah. Iya, akan ikut rajin ibadah seperti itu. Itu dia. Ini yang tadinya pengaruh sosial tadi, interaksi sosial. Kemudian kalau misalkan sebaliknya, ada satu orang yang rajin ibadah, kemudian 4-nya ini suka apa tadi? Enggak suka maksiat. ibadah, maksiat dan sebagainya. Dan 75% juga dia bisa terpengaruh untuk hal-hal yang tidak baik itu, ya, seperti itu. Maka dari itu, dengan siapa kita berteman? Ya, alhamdulillah kalau di UMG, ya, kita berteman dengan orang-orang baik, lingkungan baik, maka kita akan juga baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya seperti itu, kita akan ikut seperti itu. Itu dia. Makanya pengaruh interaksi itu, ya, besarannya 75%. Ya, makanya itu cara praktisnya, ya. Kan ada pepatah mengatakan bertemanlah dengan orang yang jual minyak wangi, biar supaya dapat wanginya. Iya, kita nggak perlu beli, tapi kita dapat wanginya. Seperti itu. Coba kita berteman dengan orang yang apa? Tukang apa misalkan? Jual ikan. Jual ikan, kita dapat amisnya seperti itu, gitu ya. Ini bukan menjelekkan suatu apa ya? Golongan tertentu. Ya, seperti itu. Itu cara praktisnya kita bagaimana menjaga pergaulan kita seperti itu. Berarti sangat krusial sekali nih Pak, Iya. dalam aspek sosial ini. Bahkan dalam penelitian juga 75%. Iya, 75%. Sangat mengaruhi berarti. Sangat Pak Rumi. Makanya banyak kita ini lihat fenomenanya seperti itu. Oke. Ya, Pak Musab. Ya. Banyak nih pertanyaan yang sering muncul, apalagi di generasi sekarang ini, juga di kalangan masyarakat juga, bagaimana agar semangat Ramadan tidak hilang setelah Ramadan usai atau setelah Idul Fitri. Oke. Jadi gini, Ramadan itu adalah salah satu bulan di antara 12 bulan. Salah satu yang paling istimewa itu adalah bulan Ramadan. Ya, adalah bulan Ramadan. Jadi kenapa di bulan Ramadan itu orang lebih banyak meningkatkan ibadahnya seperti itu? Karena apa? Berlomba-lomba di bulan Ramadan ini dilipat gandakan semua dan sebagainya, gitu kan? Seperti itu. Jadi untuk biar supaya semangat Ramadannya itu masih melekat untuk ibadah di bulan-bulan lainnya, ya tetap salah satunya menjaga istiqomah tadi, ya kita ikhtiar, ya kalau kita ya tadi strateginya salah satunya kita berteman dengan orang soleh. Seperti itu kita akan ikut, ya. Kemudian juga kan ada penelitian survei mengatakan itu perbedaan tingkatan ibadah Ramadan dengan bulan lainnya itu sekitar 70-an%, ya. Hampir sama kayak sosial tadi, 70-an%, ya. Makanya kita lihat fenomena di bulan lain kita ibadah itu ya seperti biasa aja, ya ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu, atau rawatib, atau puasa sunnah Senin Kamis dan sebagainya gitu ya. Atau baca Quran mungkin kita satu harinya 1 lembar gitu ya. 1 hari 1 lembar. Makanya ya ini 70% tingkatannya ketika Ramadan, ya itu 70%, ya. Jadi ketika Ramadan orang berlomba-lomba, ya. Makanya kita lihat fenomena orang baca Al-Quran di bulan Ramadan itu berapa kali one by one juz gitu. Saya ikut grup, ya, dosen-dosen itu ODOS,
one day one jus One ya. jus. Ya, satu hari satu jus gitu ya. Nah itu. Kemudian saya ikut komunitas lain ya, itu juga kita hatam ya, 1 bulan harus ada hatam ya. Kemudian saya juga baca, biasanya saya itu baca ya habis sholat subuh itu sekali baca 1 lembar gitu ya, atau habis sholat lainnya 1 kali baca 1 lembar. Tapi sekarang selama Ramadan itu saya bisa sekali baca bisa 1 juz atau 1 juz lebih gitu. Nah, itu seperti itu lihat fenomena ya, biar supaya menjaga semangat Ramadan kita. Seperti itu gitu sih. Jadi banyak orang berfastabilul khairat ya di Iya. bulan suci Ramadan ini. Benar ya. Oke Bapak, mungkin Ya. pembahasan perihal istiqomah juga sangat menarik lah. Jadi istiqomah versi Pak Mushab ini bagaimana kira-kira Pak? Oke, untuk istiqomah ya, istiqomah itu sama seperti yang tadi saya jelaskan, itu berkait dengan tips dan strateginya. Kita jaga 5M, kemudian juga berkumpulan dengan orang soleh. Kemudian kita juga harus harus bersabar ya, harus juga teguh gitu ya, harus kita jaga ya, biar supaya istiqomah ini terus timbul dalam hati kita ya. Namanya juga kebaikan ya, kebaikan itu harus kita lahirkan dan juga harus kita sebarkan. Nah, seperti itu cara versi saya ya, biar supaya istiqomah itu terus berjalan. Oke. Menjelang akhir perbincangan kita Pak, apa pesan Bapak untuk sobat UM Gresik dan sobat pendengar Sapa UMG ini agar menjalankan ibadah di bulan Ramadan agar tetap istiqomah? Oke, baik. Untuk menjelaskan istiqomah ini ya, selama Ramadan kita harus mengerti makna dulu Ramadan. Ramadan itu biasa kalau kita kenal sebagai bulan puasa ya, puasa. Nah, kalau kita lihat kurikulum puasa itu kan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Akan tapi sebenarnya bukan hanya 183 saja, tapi dari 183 sampai 187, dan ayat ini menceritakan ya, menjelaskan terkait dengan keistimewaan dan tata cara bagaimana kita melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan seperti itu. Dan fun fact-nya, ayat ini itu turun itu 1 tahun ya, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, bulan apa kira-kira? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya, 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa turunnya 1 bulan? Biar supaya Nabi Muhammad SAW itu bisa menjelaskan ya kepada umatnya terdahulu pada saat itu terkait dengan keistimewaan selama bulan Ramadan. Jadi biar supaya biar punya referensi ya, biar supaya ibadah selama di bulan Ramadan itu maksimal sesuai dengan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah selama bulan Ramadan ini? Ya. Oke. Kalau kata Ramadan itu tidak lepas ya, spontan kita akan mengucapkan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban itu maknanya itu lapang dada. Ya, lapang dada. Ya, makanya kalau orang timur itu mengatakan marhaban yahi, ya, itu artinya menerima dengan lapang dada, misalkan dalam bertamu. Kemudian mereka mengucapkan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Kalau disingkat apa? Nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Kalau disingkat menjadi ahlan wa wassalam. Nah, jadi asal mula kalimat ahlan wa sahlan itu dari itu. Nazaltum ahlan wa halaltum sahlan, seperti itu. Artinya apa? Ya, aku anggap kamu keluarga, kemudian aku beri kemudahan, seperti itu. Jadi marhaban ya Ramadan itu aku menerima lapang dada segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian kan ada nanti lanjutannya itu hadis terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan, ya. Kan ada itu hadisnya itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya terkait dengan telah datang bulan Ramadan. Kan ada itu. Qad ja'akum syahrul Ramadan, ya. Nah, seperti itu. Habis itu
artinya itu telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, ya, dimana bulan ini itu diwajibkan kalian untuk berpuasa, dan bulan ini juga ada keistimewaannya, ya, kan ada itu setan-setan dibelenggu, ya, pintu-pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu ya. Kemudian juga 1000 bulan ya, itu. Syahrul Ramadan khairum min alfi syahrin, ya, seperti itu. Bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan 1000 bulan, seperti itu. Jadi kemudian yang terakhirnya faqat hurima faqat khairoha, seperti itu. Jadi barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia rugi, seperti itu. Ini dulu yang kita pahami terkait dengan bagaimana biar supaya semangat istiqomah kita dalam Ramadan ini, ya, seperti itu. Biar supaya melekat untuk kita implementasikan di bulan-bulan lainnya, seperti itu. Jadi Ramadan wajar memang kalau di bulan Ramadan itu tingkatan ibadahnya itu signifikan. Ya, bahkan sampai 70% tadi, ya, survei mengatakan. Kemudian di bulan lain ya enggak apa-apa, kendor asalkan kita istiqomah untuk beribadah. Ya, kita mulai yang tadinya puasa 1 bulan penuh, ya kita mulai dari puasa Senin Kamis. Kemudian sholatnya biasanya kita sholat taraweh witir gitu, ya kita ubah menjadi sholat tahajud, ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu kita jaga ibadah kita, karena ibadah itu juga ladang amal kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Amin, ya. Amin. Oke, baik. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Yeah. Ustaz, penjelasan yang sangat general sekali, ya, dan sangat baik. Nah, Sobat UM Gresik, istiqomah bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dalam kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan Pak Musab tadi, ketika beristiqomah itu harus memiliki strategi 5M. Menjaga mulut, menjaga lisan, mulut sama lisan sama sih, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan panca indera yang lain. Juga kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena ketika kita bisa istiqomah dari awal sampai akhir, Allah sudah menyiapkan hadiah, ya Pak Musa. 1000 bulan tadi. Yang bahkan 1 malam di Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Musab Al-Umairi, Kepala Biro Pengembangan Sistem Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Gresik, atas ilmu dan sharing sessionnya, juga inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh sahabat pendengar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk beristiqomah. Amin. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Saya Muhammad Ali Firmansyah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.